Saya minta keadilan. Saya berani ke Hambalang karena saya percaya Bapak adalah presiden yang adil. Saya yakin Bapak adalah presiden terbaik untuk rakyat Indonesia. Saya minta keadilan untuk adik saya, Pak. Mana mungkin adik saya dibilang meninggal mencuri di kebun dia sendiri, Pak. Mana ada orang mencuri di tanah dia sendiri. Mafia itu sangat kejam, Pak. Jadi baik, selamat datang semuanya di studio podcast MPS. Nanti silakan dijelaskan kronologi kejadiannya seperti apa, dan sama-sama kita memviralkan di udara, dan semoga ini didengar oleh pemimpin di daerah kita ini. Nah, bagaimana dari ini pengacara ya? Iya Pak, ya. Oh itu ya, ini Bu Lina sama saya adalah orang yang melihat dan menyaksikan serta mengalami. Oke, namanya. Jadi, saya bernama Hartono Alisanda. Oke, Hartono. Jadi pengacara yang bukan dulu nanti berbicara kronologi ke sana ya. Oke, silakan pengacara. Ya, terima kasih Bang atas kesempatan yang diberikan dalam podcast ini. Kami jauh-jauh datang dari Lampung ke sini ya, untuk mencari keadilan. Mudah-mudahan dengan adanya podcast ini bisa menjadi perkara ini bisa menjadi perhatian publik, terlebih kalau sampai Bapak Prabowo nonton podcast kita. Ya. Nanti sementara saya akan serah biar aja Lina, Ibu Lina yang menyampaikan kronologi singkatnya. Ya. Nanti lebih lanjutnya akan saya sampaikan. Oke. Baiklah, terima kasih Bang atas perhatiannya. Kami diberikan kesempatan untuk bisa menuntut keadilan adik saya melalui podcast Abang. Mudah-mudahan Bapak Prabowo, Presiden RI, bisa mendengarkan keluh kesah saya untuk keadilan adik saya, Bang. Jadi pada hari itu saya masih di tempat kerjaan sekitar pukul 6 sore. Ditelepon oleh adik saya. Adik terakhir saya disuruh pulang karena ada berita. Saya pulang sekitar jam 6 sampai ke rumah jam 6.20. Masuk ke rumah sholat maghrib dulu, Bang. Setelah keluar saya tanya ke adik saya, apa? Ternyata adik yang kedua saya hilang di lahan perkebunan sawit milik dia. Iya. Kemudian saya menelpon kepala kampung, Bang. Telepon kepala kampung menanyakan gimana keadaan adik saya. Apa benar adik saya hilang? Saat itu kepala kampung mengatakan bahwa adik saya tersesat di kebun sawit. Kami masih biasa aja, Bang, saat itu. Karena kepala kampung menyatakan bahwa tersesat. Setelah itu saya telepon lagi, kepala kampungnya bilang tunggulah 1 jam lagi, nanti saya kasih berita yang akuratnya gimana kabar selanjutnya adik saya. Setelah saya telepon jam 9 malam katanya tunggu sebentar lagi. Kemudian ada saudara lain yang memang rombongan adik saya yang tidak ikut ke lahan. Iya. Dia mengechat saya. Dia bilang benar bahwa adik saya hilang dalam keadaan pingsan. Dalam keadaan pingsan di kebun. Setelah itu, Bang, dengar seperti itu saya langsung berangkat. Saya, suami saya, adik saya yang terakhir. Dan saya punya pemikiran mengajak salah satu orang dekat mafia sawit di sana, Bang. Saya paksa, akhirnya dia ikut. Kenapa saya ngajak beliau, Bang? Saya takut kalau saya masuk ke sana ditembak-tembak orang mikir karena ada dia di kendaraan saya. Setelah sampai di kampung itu, Bang, hujan deras, petir, jalannya itu jelek banget. Sampailah saya ke kampung, namanya Kampung Pagar Dewa. Itu kampung saya, Bang. Saya nggak pernah tinggal di sana semenjak saya menikah. Setelah kami nyari speedboat,
kami ke desa Sungai Menang, itu kecamatan di kampung kami. Ternyata sampai di sana, Kades Sungai Tepu sendiri sudah ada di sana, di salah satu rumah warga yang dekat dermaga, Bang, beserta anggota. Kurang lebih anggotanya saat itu 4 orang, Bang. Tujuan pertama kami ke titik Sherlock lokasi teman adik saya kasih. Nah, sampai ke sana kami 3 kendaraan. Ternyata untuk menuju titik Sherlock itu melewati kanal, Bang, melewati kanal sungai kecil. Tidak bisa di sana. Tapi suami saya dan saudara-saudara saya sudah keburu lari-lari, Bang, nyari di lahan itu. Saya ditinggal sendiri di lokasi. Itu saya jerit-jerit, manggil adik saya, "Wih, ini ayukmu, kakakmu itu jemput kamu," gitu. Kan saya taunya pingsan, Bang. Iya. Setelah itu kemudian saya lari-lari, ketemulah sama seseorang. Saya tanya, "Bapak siapa?" Katanya dia sopir dump truck. Nah, saya tanya, "Apa kenal Bapak sama adik saya?" Dia bilang, "Iya, saya rombongan adik Ibu." Saya tanya, "Apakah Bapak punya nomor telepon rombongan adik saya?" Bapak itu bilang punya. Nah, saya ambil, Bang, saya simpan. Saya lari sana lari sini, ada sinyal, Bang, bisa masuk dia. Tapi kita nggak bisa lewat telepon. Dia kalau chat, begitu dia ada sinyal, masuk kalau chat. Nah, saya bilang, "Ini temennya ini, Kak Nawi." "Iya," katanya. "Cepatlah selamatkan adik Ibu, mungkin masih bisa diselamatkan kalau segera," gitu. Saya bilang, "Sherlock lah," gitu, biar saya ke sana. Tapi saat itu anggota masih ikut rombongan suami dan saudara-saudara saya, Bang, masuk ke lahan. Nah, tidak lama kemudian ternyata anggota ini keluar, Bang. Keluar kalau nggak salah waktu itu 3 orang. Anggota apa? Anggota polsek, Bang. Oh, ada anggota polsek situ? Ada anggota polsek, kan dari awal tadi dari dermaga ikut saya, Bang, Oh, iya. mereka. Nah, setelah itu saya bilang, "Ayolah, ini ada Sherlock-nya saya, ketemu Sherlock-nya gitu. Ayo kita lewat air gitu, lewat sungai, Bang. Ini kan lewat atas nih, lewat sungai." Nah, kemudian, Bang, kami berangkat, anggota polsek itu bilang, "Kita ke kantor dulu, ngajak yang lain," gitu. Kami mampir ke kantor polsek itu katanya masih ada 1 orang anggota di situ. Saya juga nggak pasti, Bang, siapa. Nunggu dia itu lama benar, Bang. Dari jam 2 itu sampai jam 3 lebih itu, jam 3-an lebih gitu. Akhirnya saya paksa, saya jerit-jerit lah, Bang, "Ayolah tolong, jangan sampai adik saya meninggal karena kita terlambat nyelamatin dia," gitu. Akhirnya kami berangkat, di jalan itu Masih sama polisi berangkatnya? masih sama polisi, Bang. Ada ide, Bang, ada ide sopir travel yang saya sewa. Dia bilang, "Ada di sini orang yang tahu seluk-beluk kanal, tempat tujuan Sherlock kami, Bang." Setelah itu saya gedor rumahnya, Bang, jam 3 lewat itu, lama saya, namanya subuh ya, Bang. Lama bener baru Jam 3 subuh dibukain. ya? Jam 3 lewat, Bang. Jam 3 lewat saya gedor-gedor, buka, Bang, istrinya. Tapi si bapak yang kami minta bantuan itu belum bangun. Setelah itu saya numpang ke toilet, ternyata bapaknya sudah bangun, saya mohon-mohon ke bapak itu untuk membantu saya. "Nanti saya bayar," saya bilang, "saya ganti ongkos kerja Bapak yang mungkin sampai pagi, takutnya dia ganggu kerjaannya." Setelah bapak itu mau nyari ketek, ternyata keteknya itu nggak ada bensinnya, ada keteknya nggak ada bensinnya, lama lagi. Nah, saya telepon adik saya yang di lokasi atas, "Bisa, Bang, bisa." Saya bilang, "Cepatlah turun, titik lokasinya bukan di situ lagi, tapi di pinggir kanal." Nah, akhirnya suami saya setelah rombongan nyusul saya, tapi saya udah nyiapin sepit-sepit, Bang, untuk kami ke lokasi evakuasi. Itu lama bener, Bang, dramanya bapak anggota polsek di sana itu takut mereka. Karena rombongan adik saya ini saya loudspeaker, saya telepon, "Kalian tunggulah di pinggir kanal, saya udah mau ke sana." Nah, rombongan adik saya ini bilang, "Nggak berani kami, Bu, nunggu di pinggir kanal, karena ketek-ketek ini banyak mau nembakin kami gitu, lalu lalang gitu. Kami nggak bisa Yang nembakin mastiin." siapa? Orang-orang yang ini, penjahat ini, Bang. Oh, penjahatnya bawa senjata? Ya bawa senjata, Bang, kalau menurut cerita, saya nggak dengar, Bang. Tapi cerita itu, saya loudspeaker, anggota dengar, jadi mereka takut. Tapi karena saya ada hubungan emosional, Bang, ada hubungan kakak angkat sama,
tokoh di sana yang berkemungkinan dia terlibat di kasus ini. Saya bilang, "Nggak mungkin dia nembak, kalau ada saya, nanti saya teriak, 'Saya Hajalina, saya Hajalina.' Karena saya ini banyak bantu dia Bang, di soal kesehatan, saya kerja di kesehatan. Oh. Setelah itu Bang, dengan berbagai cara saya minta tolong ke polisi agar kami segera, akhirnya mau Bang. Mau, dia naik speed, rombongan suami saya datang. Untung speednya yang saya siapkan sudah ada semua lengkap. Akhirnya kami berangkat, titik pertama yang saya temui itu rombongannya Bang Chandra. Itu di titik kanal pertama. Saat speed kami ini gember-gember, mereka nggak ada yang keluar Bang. Ah. Anggota polsek setempat tahu Bang. Setelah saya teriak, "Ini saya, Lina, ayunya itu Nawi," gitu, "keluar, keluar," gitu, baru mereka keluar. Tapi saya tanya, "Mana adik saya?" gitu. Mereka bilang, "Ada di depan lagi," gitu. Dikasih serlok Bang saya, depan lagi. Saya sempat lempar minuman sama makanan, maaf kata Bang, mereka itu kayak hewan kelaparan Bang. Saya lempar minum sama makan tuh langsung rebutan mereka, minum dan makan roti yang saya bawa. Lanjut lagi Bang, saya ke depan, ke kanal, berapa meter ke kanal itu mungkin ada 10 menit lah, ketemu lagi saya Bang, rombongan, mereka. Rombongan mereka, kelompok kedua itu, di situ saya tanya lagi, "Mana adik saya?" Kata mereka, "Di pelabuhan kedua, di dermaga kedua." "Nggak ada," saya bilang gitu. "Ada," katanya. Kami sudah tandain setiap, dermaga penurunan sawit itu Bang, itu pondoknya sama bentuknya. Penurunannya sama, ada kayu, kayak kayu, apa sih, kelapa itu Bang, terus ada pondoknya. Nah itu dirobohkan Bang sama, rombongan adik saya, biar bisa nandain, kan mereka bukan orang sana, bisa nandain bahwa di situ tempat jalan, menuju adik saya yang katanya lagi pingsan. Setelah itu Bang, kami sampai ke sana benar, itu udah rombongan udah kumpul nih Bang. Kami naik, teman adik saya bilang, "Jauh perjalanan ini, kira-kira jalan kaki itu 1 jam lebih," katanya, menuju evakuasi adik saya yang ditinggal mereka. Sendirian di sana? Sendirian Pak. Oh. Saya nggak tahu Pak sendirian, katanya di sana. Waktu itu saya belum tahu sendirian. Nah, sementara saya yang masih HP-nya masih nyala, kita harus ada terhubung, yang satu yang masih punya, baterai ikut, saya yang, kendaraan tinggal Bang. Nah, saat itu anggota polsek itu 1 tinggal nemenin saya di speedboat, yang 3 apa 4-nya itu ikut Bang mereka, jalan ke evakuasi ke dalam kebun. Tidak lama kemudian anggota datang Bang, rombongannya tadi. Rombongannya datang, tapi tidak ada berita apa-apa. Anggota polisi? Anggota polisi itu datang. Saya kurang tahu berapa orang, tapi mereka balik. Tapi tidak tahu kabar apa-apa. Kata mereka masih jauh gitu. Kemudian Bang, datang lagi keluarga saya, pihak keluarga saya, melaporkan ke saya bahwa adik saya sudah meninggal. Sudah meninggal, saya kan nangis Bang, pengen nyusul. Kata mereka jauh, 1 jam lebih perjalanan. Diusahakan aja titik lokasi serlok yang pertama Bang, yang pertama yang kami lewat jalur darat. Nah, warga udah mulai berdatangan Bang, kendaraan udah mulai banyak di sana. Kita itu mempergunakan, ketek warga, kalau speed nggak bisa masuk ke lokasi. Ketek warga kalau nggak salah 2, warga yang daerah Sungai Menang tadi yang tahu seluk-beluk, daerah sana 1, akhirnya mereka ke lokasi bisa masuk. Tapi saya, karena saya naik speedboat, saya itu lebih 10 kali lebih bolak-balik, saya belum bisa, ke titik tempat serlok adik saya. Nah setelah itu Bang, bisa dihubungin, udah lama itu dari jam 6.30 adik saya ketemu, sampai jam 8 pagi itu baru kami bisa menemukan cara evakuasi jenazah adik saya. Itu karena memang jauh, untuk ngebawa jenazah adik saya ke ketek itu perlu nyebrang kanal 2 kali Bang. Itu perjuangannya luar biasa itu, takut buaya juga Dia kan. kan mati meninggal di dalam ya? Iya, meninggal ya? meninggal di dalam, bukan di dalam sawit lagi, tapi dalam hutan, dia berlindung dalam hutan, meninggal di situ. Oke. Setelah itu bisa dievakuasi adik saya dari ketek, saya nunggu di, jembatan Bang, yang nggak bisa dilaluin speedboat. Di situ dipindahkan ke speedboat, saya bawa ke Lampung, ke rumah sakit terdekat,
rumah adik saya. Nah, itu meninggalnya kenapa? Nah, meninggalnya itu menurut keterangan rombongan adik saya itu meninggal dikejar-kejar, ditembakin oleh warga di sana, sehingga adik saya ketakutan, lari, ditembakin lagi, "Bunuh, bunuh!" Ini, pengakuan dari rombongan adik saya, Bang. "Bunuh, bunuh!" Sehingga adik saya takut, lari, nyebrang kanal, naik lagi, nyebrang kanal lagi, naik lagi. Adik saya udah nggak kuat, karena badannya memang udah Nggak bisa napas. penuh luka, Bang. Badannya juga penuh luka, Luka sesak. karena apa? Luka karena lari, Bang Duri, kan di hutan. Setelah kebun sawit itu kan mereka tuh melalui hutan, berlindung di hutan. Karena Nah, teriakan ada tadi. berapa orang yang ngejar? Katanya sih kalau kata rombongan adik saya itu sekitar 30-40 orang. Ada nggak di antara 30 sampai 40 orang itu ketahuan siapa? Ada, Bang, separuh dari situ, sebagian dari situ dikenali oleh rombongan teman-temannya adik saya. Ada yang bisa memberikan saksi gitu ya? Ada, Bang. Mereka bawa senjata apa? Bawa senjata, kalau menurut mereka itu pistol, Bang. Pistol apa itu? Pistol asli atau pistol rakitan? Kalau di daerah sana itu terkenal dengan pistol rakitan, Bang. Oh, pistol rakitan. Iya. Oh, banyak di sana? Banyak, Bang, 40 orang itu bawa semua. Bahkan menurut, cerita keterangan dari, rombongan adik saya ada yang make 2, Bang. Itu munisinya pakai munisi apa? Kurang tahu saya, Bang, saya nggak tahu. Enggak, biasanya senjata rakitan itu pakai munisi apa? Munisi yang kayak dipakai tentara atau yang dipakai polisi? Nggak tahu saya, Bang, saya nggak tinggal di sana soalnya. Itu hanya keterangan dari rombongannya adik saya, bahwa mereka menembaki sampai teriak, "Bunuh, bunuh!" Oke. Tembak. Artinya meninggal di situ ya? Iya. Dia karena Iya, Bang. dikejar-kejar? Iya, Bang. Oke. Mungkin ada tambahan dari siapa? Iya, Pak Hartono. saksinya, Bang. Oke. Baik, terima kasih. Dapat saya jelaskan bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025, Pak. Iya. Pada saat itu saya bersama korban almarhum M. Nawi dan para pekerja sedang melakukan aktivitas pemanenan buah sawit di atas kebun milik saudara M. Nawi sendiri. Tiba-tiba setelah kami melakukan pemanenan, setelah buah terkumpul, lalu diangkut menggunakan kelotok. Setelah buah tersebut dia muat di atas kelotok, lalu kami perintahkan 4 orang untuk membawa buah tersebut ke dermaga Sungai Menang atau tempat penumpukan buah itu. Setelah buah sudah dimuat dengan penuh di kelotok, lalu kelotok ini mulai berlayar, tiba-tiba terdengar datang sekelompok orang menggunakan speed, menggunakan kelotok, berhenti di dekat kelotok milik kami tersebut. Tiba-tiba ada salah satu orang yang bernama Rahman naik ke atas kelotok, langsung mengacungkan senjata tajam. Sedangkan rekan-rekannya yang lain, lebih kurang sekitar 30-40 orang, membawa senjata api sembari menembak dan mengacungkan senjata api, disertai dengan kata-kata, "Bunuh, bunuh, bunuh." Lalu dari keempat orang yang berada di atas kelotok tersebut, 3 orangnya terjatuh ke sungai dan Yang orang itu langsung siapa? ya, Yang punya sawit? yang membawa sawit tersebut, pekerja. Oke. Pekerja yang membawa sawit tersebut, 3 orang jatuh ke sungai, kemudian karena dia merasa ketakutan berlarian ke hutan. Hanya tersisa 1 orang yang bernama Andi sempat melakukan upaya perlawanan atau membela diri. Dibacok-bacok dengan golok, tetapi dia berlindung atau melakukan tangkisan dengan alat yang bernama tojo untuk muat sawit tersebut. Setelah dia terjatuh ke sungai, akhirnya si Andi ini berlarian juga. Pada waktu itu saya sempat melihat langsung peristiwa tersebut karena saya mengintip dari balik-balik semak. Tapi saya tidak berani mendekat karena saya takut melihat mereka itu bersenjata api. Saya melihat langsung bahwa kelotok itu dibawa pergi oleh 4 orang menuju ke sungai besar. Setelah kelotok itu dibawa pergi, lalu mereka ini naik ke darat, atau tepatnya pada posisi para pekerja sedang melakukan aktivitas pemanenan
tanpa basa-basi mereka langsung melakukan penyerbuan, menembakkan ke arah kami, para pekerja dan seluruh kami yang ada di kebun tersebut. Kemudian saudara M. Nawi selaku pemilik kebun ini berlarian lebih kurang 1 kilometer. Kami berkumpul karena kami anggap itu adalah sudah aman, sudah jauh dari kejaran mereka. Tapi tiba-tiba terdengar suara peluru lagi menyerbu ke arah kami, sehingga larinya tidak terkendali dan kocar-kacir. Sampailah kami pada hutan yang sangat lebat. Disitulah kami sempat beristirahat, dan ternyata si saudara M. Nawi ini sudah tidak memiliki tenaga lagi untuk berjalan. Tapi masih sama-sama waktu itu? Masih terkumpul, kami masih lengkap. Kami sempat menghitung jumlah kami, ternyata lengkap. Maka dikarenakan saudara M. Nawi ini sudah tidak mampu untuk berjalan, sedangkan kami berupaya mencoba untuk digotong pun tidak kuat, karena membawa diri kami sendiri aja tidak mampu. Akhirnya kami putuskan dibagi 2 kelompok. Sebagian menjaga saudara M. Nawi dan sebagian lain untuk mencari pertolongan sekaligus mencari sinyal handphone untuk memberi kabar kepada keluarga yang berada di luar. Akhirnya kami setelah mendapat sinyal, orang pertama yang kami hubungi adalah keluarga. Tapi adik saya karena dia tidak mengetahui tempat kantor polisi terdekat, lalu saya arahkan untuk meminta bantuan kepada kepala desa Sungai Tepuk yang bernama Mat Arif untuk mendatangi polsek. Lalu adik saya bersama abang saya dan kepala desa itu datang ke polsek, tetapi di polsek itu tidak ada satu orang pun ditemukan anggota polisi yang sedang bertugas. Lalu dicoba juga Polsek dicari mana itu? polsek sektor Sungai Menang. Tidak ada orang di kantor? Tidak ada. Kemudian digedor juga di mes. Itu jam berapa? Malam harinya, Pak. Malam? Ya, karena pada sore harinya cukup ditelepon, tetapi tidak datang juga. Ditembakinya siang? Ya. Waktu ditembak itu siang? Kejadian pukul 15 sore hari. Oh, perampoknya datang? Iya, Oke. perampoknya datang. Ya, kemudian itu dicari di mes juga, hanya bertemu dengan satu orang, dan satu orang itu dia menyatakan tidak siap untuk memberikan pertolongan dikarenakan dia takut. Lalu malam itu almarhum masih hidup? Kami mengabarkan kepada keluarga masih hidup, karena waktu saya tinggalkan memang beliau masih hidup, masih sempat bisa berbicara. Tapi ternyata setelah kejadian ini kami tanya dengan kelompok yang menunggu, ternyata diperkirakan sekitar pukul 19 waktu Indonesia bagian barat malam harinya sudah meninggal. Sudah meninggal ya? Iya. Oke. Terus sudah laporan ke polisi jam berapa? Lapor ke pihak kepolisian melalui telepon lagi sorenya itu, Pak. Mungkin sekitar pukul 4 sore sudah, pukul 16 sudah melaporkan kepada pihak kepolisian melalui telepon, tetapi karena tidak ada tindakan, langsung pada malam harinya didatangi oleh keluarga dan kepala desa. Jadi nyambung cerita tadi yang jemput keluarga ya, sama polisi? Ya, yang ngejemput keluarga, kemudian keluarga ini bertemu dengan kelompok kami yang berada di pinggir kanal. Lalu Ibu Hajah Lina ini mempertanyakan kepada kami di mana adiknya yang bernama M. Nawi. Kami jelaskan bahwa di titik sebelah sana, dan waktu itu salah seorang kawan kami arahkan untuk naik ke atas speed yang dibawa oleh Ibu Hajah Lina untuk menunjukkan tempat kejadiannya. Nah, setelah kejadian itu, jenazah sudah dibawa ke kampung. Nah, habis itu sudah ada laporan ke polisi setempat terkait kejadian itu? Untuk membuat laporan model B, keluarga dan kami belum. Maksudnya ke polsek bahwa ada kejadian begini, ada penjahat masuk, udah laporan ke polisi setempat? Sebelum kejadian itu? Iya. Sebelum kejadian? Setelah kejadian, ya. Udah terjadi nih, udah meninggal, udah tahu lah pelakunya. Ya. Ada nggak upaya untuk laporkan ke polisi setelah itu? Semua orang yang ada di kebun itu, termasuk saya sendiri, sudah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian Polsek Sungai Menang. Pemeriksaannya di mana? Pemeriksaan di kantor polisi. Hari apa? Pada hari Senin. Besoknya?
keesok harinya, ya. Sudah laporan? Ya, setelah kami dievakuasi, diperiksa, tetapi di dalam pemeriksaan itu, Pak, terdapat kejanggalan yang perlu diketahui oleh Bapak Kapolri, Bapak Presiden, bahwa di situ penyidik melakukan pemeriksaan terhadap kami selaku korban pada waktu itu, tapi tanpa ada nomor polisi. LP-nya tidak ada nomor polisinya, kemudian diterapkan juga pasal 363, dan yang lebih janggal lagi ada 6 orang, yaitu Saudara Edi Sutimin dan kawan-kawan, disuruh menulis identitas, nama, tanggal lahir, dan seterusnya, kemudian diperintahkan untuk memberikan contoh tanda tangan sebanyak 3 kali. Jadi tidak menandatangani dalam bentuk BAI atau dalam bentuk BAP. Alasan dari Kanit Reskrimnya langsung menyampaikan kepada saya bahwa tidak ada printer pada malam hari itu, jadi untuk mempermudah kami supaya tidak datang-datang lagi ke polsek, nanti BAI-nya dibuat mereka sendiri. Oke. Nah, di dalam itu ada nggak polisi nanya siapa pelakunya? Ada atau mungkin ada nggak dari warga yang ditanya siapa pelakunya yang nembak itu? Ada, sudah dijelaskan oleh saksi masing-masing yang mengetahui, karena tidak semua yang ada di lokasi itu mengenal daripada pelaku meskipun dia melihat, tapi yang asli melihat di situ seperti saudara si Andi, saya, dan lain-lainnya sudah menyebutkan siapa-siapa pelaku yang dapat kami kenal. Terus apa reaksi polisi setelah diberitahu pelakunya? Tidak ada reaksi sama sekali, tetapi tepatnya pada hari Rabu malam Kamis, saya dihubungi oleh Kanit Resnya. Ia menyampaikan bahwa klotok tersebut sudah ditemukan oleh mereka. Begitu juga dengan alat-alat kami yang diambil itu sudah ditemukan. Saya berpikir bahwa itu sudah ditemukan atau disita dari para pelaku. Lalu saya sampaikan ucapan terima kasih kepada penyidik. Dan saya tidak mau mempertanyakan lebih lanjut karena menurut saya itu adalah merupakan tugas dan wewenang. Ada nggak nomor WA-nya Kanitnya? Ada, Bapak. Bisa dihubungi nggak? Ya. Bisa ngubungi? Bisa dihubungi. Coba saya ngomong. Ya. Oh, nanti aja. Ya, nanti aja. Nah, berarti sekarang polisi masih bekerja apa bagaimana? Pada hari Rabu malam Kamis, saya waktu itu untuk berkoordinasi dengan Bu Ajilina, kebetulan juga ada calon penasihat hukumnya. Saya mendapat kabar dari Bu Ajilina bahwa ia dihubungi juga oleh Bapak Kapolsek, diminta untuk hadir, diundang oleh Kapolres ke Polres Oki. Lalu Bu Ajilina dan PH-nya mengajak saya untuk bersama-sama jalan ke Polres Oki. Setiba kami di Polres Oki, kami menghubungi Kapolsek karena Kapolsek yang mengundang Ibu Ajilina. Lalu Kapolsek menjelaskan silakan ditunggu, tunggu di ruang tunggu Waka, karena pada hari itu Bapak Kapolres tidak ada di kantor, melainkan beliau mendelegasikan pertemuan tersebut untuk diterima oleh Pak Waka. Lalu kami berada di ruang tunggu, tidak lama kemudian datang Bapak Kapolsek dan Kanitnya, sembari menunggu Pak Waka yang sedang keluar makan siang. Di situ ada pembicaraan yang saya mendengar langsung antara PH dan Kanit dengan Bapak Kapolsek. PH siapa? Penasihat hukumnya Saudara Ipin. Yang mana yang dapat saya dengar secara jelas, penjelasan dari Bapak Kapolsek tersebut sangat janggal sekali, bahwa beliau menyatakan klotok berikut buah beserta barang-barang tersebut ditemukan di tempat kejadian perkara. Jadi dalam keadaan utuh. Di situ fakta sangat janggal sekali, Pak. Pertama, bahwa saya dan saksi-saksi yang lain yang mengalami sendiri itu klotok itu diambil dengan cara ancaman kekerasan, bahkan sempat melakukan pembacokan dan penembakan. Dan klotok tersebut sudah dibawa pergi oleh para pelaku. Pertama, itu. Dan kedua, bahwa pada saat kami dievakuasi, keluarga kami
mengevakuasi kami dan mengevakuasi almarhum M. Nawi ini, baik masyarakat umum maupun keluarga dan pihak kepolisian, tidak ada pun satu orang pun yang melihat klotok itu ada di situ, Pak. Tapi tiba-tiba Bapak Kapolsek memberikan pernyataan yang seperti itu tidak berdasarkan fakta yang benar dan sebenar-benarnya. Sedangkan tujuan kedatangan kami tersebut, selain memenuhi daripada undangan Bapak Kapolres, kami itu akan berkonsultasi untuk membuat laporan polisi, apakah dibuat di Polres ataupun di Polda. Dikarenakan kami telah melihat sikap daripada penjelasan Bapak Kapolsek dan Bapak Wakapolresnya seperti itu, akhirnya kami Wakapolresnya bilang apa? Bapak Wakapolresnya itu dia terkesan secara nyata dan terang-terang seolah-olah dia melakukan pembelaan terhadap kelompok-kelompok preman itu, Pak. Jadi mengenai kebun dia katakan bahwa kebun itu milik siapa. Jadi dia seolah-olah bukan milik kami. Kemudian mengenai perampokan kami jelaskan ada peristiwa perampokan yang ngerampok siapa. Jadi kami tidak diberikan kesempatan untuk menjelaskan, justru selalu dihalang-halangi apa yang akan kami sampaikan. Yang semestinya menurut pemahaman kami masyarakat awam, apabila ada orang melaporkan suatu peristiwa, polisi itu harus mendalami daripada kebenaran fakta yang kami sampaikan, bukan untuk menghalangi kami untuk menjelaskan hal-hal yang benar, Pak. Berarti belum ada tindak lanjutnya dari pihak Polres Sampai dengan saat ini sudah lebih kurang 7 hari peristiwa tersebut tidak ada tindak lanjut dalam bentuk apapun. Hanya berhasil mengamankan itu dan faktanya pun dipelintir seolah-olah barang-barang itu kami tinggalkan sendiri, tidak ada yang melakukan kejahatan. Sedangkan di situ jelas, Pak, penggunaan senjata apinya. Tapi udah disampaikan penggunaan senjata api. Sudah, Bapak, di dalam pemeriksaan secara keseluruhan. Nah, terus ada nggak dari pihak polisi membahas terkait masalah perampokan bersenjata itu? Tidak. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan penasihat hukum? Coba. Oke, coba. Ada yang saya tambahkan, Pak, sedikit. Setelah evakuasi adik saya sampai ke rumah sakit di visum, pihak kepolisian ikut ke rumah duka dan saya sempat mengatakan kepada para anggota Kapolsek Sungai Menang agar mereka menyampaikan apabila nanti ada laporan bahwa mereka melihat, mendengar semua kejadian waktu mereka membersamai saya selama evakuasi. Ya salah satunya telepon dari rombongan adik saya bahwa mereka nggak berani ke pinggir kanal karena mereka takut ditembaki. Itu untuk semua anggota yang membersamai saya itu mereka dengar, Pak, karena saya loudspeaker. Nah, itu udah saya minta kepada mereka untuk berkata jujur apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar selama mereka mendampingi saya dalam evakuasi para korban dan jenazah adik saya. Gitu, Pak. Saya minta kepada Bapak Presiden Prabowo, saya minta tolong, Pak, keadilan adik saya. Saya yakin, Pak, di era Pak Prabowo ini beliau akan mendengar jeritan rakyat-rakyat kecil seperti kami ini, Pak. Saya tidak kenal siapapun, Pak. Saya berjuang ke Hambalang demi adik saya, demi keadilan, agar adik saya tidak dibilang pencuri, Pak, di tanah dia sendiri. Sekian, Pak, terima kasih. Dari kacamata hukum bagaimana, penasihat? Ya. Izin, Bang. Aku melengkapi sedikit kronologis ya. Jadi almarhum ini tahun 2005 beli tanah ini. Nah, sekitar 260 hektar. Ya, dengan 130 surat. Suratnya lengkap, jelas. Nah, setelah beli tanah sekitar 2008 sampai 2010 bekerja sama dengan perusahaan namanya LKI. Nah, LKI menanam sawit di atas tanah itu. Kemudian ternyata setelah ditanam, izin operasi LKI ini tidak keluar. Sehingga setelah menanam ditinggalkan pergi. Ya. Sudah. Setelah nanam ditinggalkan pergi. Nah,
Kemudian dalam perjalanan waktu, karena almarhum ini jauh, tempat tinggalnya di Tulang Bawang, Iya. sedangkan lokasi tanah itu di Sungai Tepuk, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Nah, sawit ini dicuri. Jadi selama tanah almarhum itu ditanam sawit, almarhum satu kali pun tidak pernah panen. Karena dicuri orang terus. Nah, akhirnya almarhum ini mengajak saudara Hartono alias Chandra Hartono ini untuk bekerja sama. Nah, jadi dia yang melakukan pemanenan dan sebagainya, termasuk mencegah agar ada pencurian. Nah, sebelum hari kejadian tanggal 12 Januari 2025, saudara Hartono ini sudah ke lokasi kebun dulu, ya kan? Ditemukanlah memang beberapa kali orang pencuri-pencuri. Nah, di dalam pencurian itu diadakan tindakan persuasif. Artinya pada saat orang mencuri ditanya, "Kamu tahu ini tanah siapa?" "Tahu, tanah Mang Nawi, tanah Bujang Nawi, tanah Om Nawi." Para pelaku ini mengetahui itu kebun Nawi. Nah, ya sudah, kamu jangan mencuri lagi ya. Kamu jangan mencuri lagi. Ini yang hasil sudah kamu panen silakan bawa pulang untuk kamu. Tapi jangan curi lagi. Ya. Nah, ini 2, 3 kali kejadian pencurian dibegitukan terus. Videonya ada, pengakuan mereka ada semua. Pengakuan para pelaku-pelaku ini. Dah. Ditunggu beberapa hari aman. Tidak ada masalah. Sehingga karena merasa aman, akhirnya mereka memberanikan dirilah untuk panen. Nah, dah. Nah, akhirnya tanggal 12 Januari 2025 terjadilah pemanenan itu. Sebagaimana kronologis evakuasi dan kejadian sudah disampaikan oleh saudara saksi dan saudara Ibu Lina langsung tadi. Nah, saya sedikit menambahkan, menurut keterangan saudara Hartono, pada saat dia di polsek, ya, pada saat dia di polsek, pada saat lagi di BAI tadi dimintai keterangan, Setelah kejadian ini ya? setelah kejadian, ada perwira Polres datang. Perwira Polres Oki datang. Berbicara kepada para pekerja. Dia menyampaikan begini, "Kalian ini juga ngapain jauh-jauh dari Lampung sih cuma mau mencuri sawit? Ya inilah akhirnya diserang massa, diserang masyarakat, mau mencuri sawit jauh-jauh dari Lampung." Nah, mendengar keterangan itu, saudara Hartono kan tidak terima. Dijelaskanlah saudara Hartono ini kepada oknum perwira Polres Oki tersebut. Setelah dijelaskan, dia diam. Kemudian saya menambahkan cerita pada saat Rabu malam Kamis, sekira tanggal 15 Januari itu. Jadi kebetulan saya lagi di rumah ayu saya ini, Ibu Lina, sekitar pukul 10 malam, lebih kurang ya. Bapak Kapolsek Sungai Menang tuh telepon Ibu Lina di depan saya, di loudspeaker. Menyampaikan bahwa, "Izin Ibu, Ibu kapan ada waktu, ini Bapak Kapolres ingin bertemu, ada hal yang ingin disampaikan." Dijawab Ibu Lina, "Ya sudah, besok kami siang merapat ke Polres, ketemu Bapak Kapolres." Ya sudah. Sekitar jam 1 siang, saya pada saat itu sudah mendampingi Ibu Lina. Saya hubungi Pak Kapolsek, "Pak Kapolsek, kami sudah di Polres." "Oh ya Bapak, mohon maaf, Pak Kapolres ada giat di luar, mendampingi salah satu menteri yang hadir. Ini kita nanti ketemu Pak Wakapolres ya. Tapi Pak Wakapolres lagi makan siang. Mohon tunggu di ruangan Pak Waka. Ruang tunggu Pak Waka." Ya sudah, kami tunggu di situ. Ada saya, ada Ibu Haji Lina, ada Pak Hartono, dan beberapa kawan yang lain. Di ruangan itu menunggu. Sambil menunggu bertemu Pak Wakapolres, saya sampaikan sama Pak Kapolsek, "Pak Kapolsek, izin terkait dengan persoalan ini, kami akan membuat 2 laporan.
Pertama, karena klotok itu kan punya Pak Hartono. Pak Hartono baru beli. Ah, Pak Hartono akan membuat laporan perampokan klotoknya. 365 Iya. pencurian kekerasan. Itu pertama. Kedua, Ibu Lina ini sebagai ayu kandung dari almarhum M. Nawi akan melaporkan dugaan tindak pidana percobaan pembunuhan. Iya. Karena pada saat almarhum, ya termasuk Pak Hartono, diserang oleh massa itu, massa ini berteriak sambil lari, sambil menembak terarah. Nah, ke rombongan almarhum dan Pak Hartono ini sambil berteriak bunuh, 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 karena ketakutan mundur. Iya. Karena terus dikejar, mungkin 1 sampai 300 meter dikejar, mereka ya lari, ketakutan kan. Nah, itu kata saya sampaikan. Betul, memang kata saya tidak ada yang kena, tidak ada kena tembak, tidak ada yang mukul, tapi jangan lupa ada niat ingin membunuh. Iya. Kata saya di situ, ada niat ingin membunuh dengan teriakan dan tembakan terarah. Terlepas dia itu tidak kena, itu bukan persoalan. Nah, dan ingat, ada teori hukum klausula sebab akibat. Klausula artinya ada akibat orang ini karena ada penyebabnya. Nah, sudah. Kemudian kata saya, apapun kendala kami siap bantu, Pak. Ya, kami sebagai calon Iya. pelapor yang baik, apapun kan kami akan bantu. Iya. Kalau ada kendala-kendala kepolisian. Tapi kata saya, jangan seperti kejadian kemarin. Artinya kemarin itu begini, Pak. Sebelum almarhum ini meninggal, almarhum ini pernah melaporkan tindak pidana pencurian ke Polsek. Pencurian bersenjata juga? Bukan, pencurian buah sawit. Ya. Nah, pencurian buah sawit ke Polsek. Pada saat itu Pak Kapolsek sudah buat surat perintah penangkapan dan sebagainya. Bahkan sudah berjalan bersama Kanit Reskrim. Tujuan dari Polsek menggunakan ketek itu awalnya ingin menangkap pelaku yang mencuri. Nah, di perjalanan berubah, bukan pelaku yang melakukan. Udah, kita tangkap aja bosnya langsung. Nah, ini saya ceritakan pada Pak Kapolsek. Pada saat ketek ini sudah di rumah, mendekati rumah terduga bosnya para pencuri ini dengan inisial AS, Pak Kanit Reskrim ini teriak dari kelotok ketek tadi, B, ada Mang, AS. Oh jangan begitu kata saya. Kalau cara nangkep orang begitu lari kata saya orang kan, gak ada ceritanya dapat. Kemudian dijawab Pak Kapolsek setelah mendengarkan omongan saya, Pak Kapolsek menjelaskan. Pertama, kata dia, terkait dengan pencurian buah sawit, kita harus lihat dulu, ini pohon sawit siapa? Nah, kata dia. Kemudian yang menanam siapa? Ya kan? Nah, kemudian almarhum ini sudah menerima ganti rugi dari perusahaan, katanya. Ya kan? Nah, sudah dapat penjelasan begitu, saya jelaskanlah sama Pak Kapolsek. Pertama Pak Kapolsek, perlu digarisbawahi, benar yang menanam itu LKI. Tapi ingat Pak Kapolsek, LKI itu tidak pernah ngurus lagi. Dia karena izinnya nggak keluar, dia tinggal pergi barang itu. Pohon sawit, pohon sawit ini. Itu pertama. Sebagai contoh kata saya, Pak Kapolsek punya rumah nggak? Punya. Halaman Pak Kapolsek saya tanami pohon mangga, 2 pohon. Saya tinggal pergi. Yang punya buah mangga itu siapa? Apakah Pak Kapolsek selaku pemilik tanah atau masyarakat satu kelurahan? Diam Pak Kapolsek pada saat itu. Kedua, kata saya, terkait dengan ganti rugi, almarhum ini dulu sepakat untuk plasma. Di mana-mana Pak Kapolsek, kalau plasma itu tanah itu adalah milik orang, milik masyarakat. Perusahaan mengelola, nanti hasilnya diberikan. Sebagian untuk perusahaan, sebagian untuk yang punya tanah. Itu pertama. Kedua, tarik ganti rugi nggak mungkin Pak Kapolsek. Surat-surat asli di 130 surat punya almarhum ini
ini masih ada sama kami, surat aslinya. Tidak ada ceritanya perusahaan ganti rugi itu tidak minta surat asli, Pak Kapolsek. Nah, itu pertama. Kedua, yang ada itu surat asli diambil dulu baru duit dikasih. Ini dimanapun, kata saya. Nah, saya juga tidak tahu dapat informasi dari mana Pak Kapolsek itu, LKI itu sudah ganti rugi. Saya nggak tahu, Pak. Nah, kemudian terkait dengan akan adanya laporan perampokan, pencurian dan kas yang akan dilayangkan oleh Saudara Hartono, Kapolsek menjelaskan bahwa dia menemukan klotok, buah sawit, dodos dan sebagainya di tempat kejadian perkara. Jadi tidak berpindah tempat, tidak ada yang menguasai barang itu. Nah, saya jelaskan, Pak Kapolsek, klien saya, Ibu Haji Lina ini, Ayu saya, Ibu Haji Lina ini, dalam mengevakuasi itu lebih dari 10 kali ditemani oleh anggota Polsek. Lebih dari 10 kali bolak-balik. Kadang kan tidak langsung ketemu, Pak. Ini hutan. Yang bisa ditempuh hanya lewat apa? Kanal-kanal itu tadi. Nah, lebih dari 10 kali tidak ada. Kalau memang klotok itu ada di sana, mereka ini kan seperti yang di lokasi, Pak Hartono dan kawan-kawan, dari jam setengah 3 tanggal 12 malam, tanggal 12 Januari 2025, sekira pukul 4 sore, 16 WIB, itu sudah dikejar. Nggak bisa kemana-mana. Baru bisa dievakuasi lebih kurang tanggal 13 Januari 2025, pukul 1 siang. Kalau memang ada klotok di situ, ngapain nunggu jemputan? Nggak makan, nggak ngapain di situ. Tinggal pakai aja klotoknya, tinggal pergi kan. Tidak ada itu. Nah, pada saat akan menjelaskan lebih lanjut, Pak Kapolsek, kami disuruh Pak Waka masuk. Nah, kami masuk. Setelah masuk, Pak Waka itu menanyakan, apa keperluan? Saya jawab pada saat itu, oh Pak Waka, kata saya, izin, kami kesini bukan kehendak kami. Semalam, Pak Kapolres melalui Pak Kapolsek menyatakan ingin bertemu, ada yang ingin disampaikan. Nah, setelah itu, saya bercerita mengenai kronologis apa yang disampaikan oleh klien saya dan saksi, saya sampaikan. Nah, di dalam situ Pak Waka ini tidak ada sama sekali pertanyaan itu yang mencoba untuk menggali informasi lebih dalam. Contoh, berapa orang? Enggak ada. Berapa orang pelaku penyerangan? Menggunakan apa? Siapa saksinya? Tidak ada sama sekali. Dia bahkan terkesan, ini opini ya, pendapat saya bahwa Wakapolres Ogan Komering Ilir itu terkesan ingin menyampaikan bahwa kejadian itu bukan tindak pidana. Di antaranya adalah, ya kalau pencurian buah sawit kita lihat dulu dong, itu kebun milik siapa? Iya kan? Nah, kemudian saya menyampaikan, Pak Wakapolres, izin, kata saya, kalau memang nanti kami berkenan LP di sini, laporan polisi di sini, setelah proses, ada keinginan upaya paksa, mengingat kondisi masyarakat yang banyak menggunakan senjata api pada saat penyerangan, apa yang perlu kami bantu, kami siap bantu. Oh, nanti dulu, kita lihat dulu, katanya. Apakah ini tidak pidana atau bukan? Nah, jadi saya melihat, Pak, di sini, kalau memang pertanyaan itu dilontarkan secara objektif, tanggapan itu secara objektif disampaikan, pertanyaan kan tidak begitu. Nah, dia akan menggali kebenaran yang sebenarnya seperti apa, ya kan? Penyerangannya, dan sebagainya. Bahkan saya sampaikan cerita tadi bahwa almarhum dikejar-kejar sambil dilakukan tembakan terarah, kemudian sambil diteriaki bunuh-bunuh sehingga lari takut.
karena kecapean itu, karena lari 1 sampai 2 kilometer, turun kanal, naik lagi, turun lagi, naik, meninggal. Disampaikan ya, tapi kan tidak ada dipukul nggak ada ya, nggak ada Pak. Kena tembak nggak Pak. Itu senjata itu boleh nggak senjata rakitan menurut hukum? Ya kalau menurut hukum tidak boleh Pak. Seharusnya memang harus sudah dilakukan razia untuk penertiban senjata api di sana. Tapi ya buktinya orang bebas Pak bawa. Oke, berarti belum buat laporan waktu itu? Kalau waktu itu karena pada saat itu kami menilai Kapolsek ini tidak objektif, ya akhirnya kami keluar. Kami tidak meneruskan. Jadi seolah seakan-akan yang mau menghadap itu kami. Bukan pihak Kapolres, bukan Kapolres yang ingin menyampaikan sesuatu melalui Kapolsek sesuai undangan ya. Ya akhirnya sudah, kami tinggal pergi. Nah, kami tinggal pergi karena kami rasa susah mendapat keadilan, makanya kami cari jalan lain. Oke. Nanti coba habis ini saya komunikasi dulu dengan mereka. Siap. Kalau bisa, kalau memang nggak bisa ya. Sekarang kan Pak Prabowo udah jadi presiden, ya kan? Kapolri apa? Jadi nanti link-link ini akan saya berikan ke dalam. Nah, seperti itu. Siap. Karena Pak Prabowo sudah selalu berbicara tegakkan keadilan, tegakkan keadilan. Ya, saya yakin Pak, yakin sekali saya. Dan Izin saya Prabowo menegakkan keadilan. tahu betul Pak Prabowo sejak 2017 saya ikut beliau sampai hari ini. Kita selalu ya kan beberapa kali kita dulu ada namanya Purwapandu 08 itu dari Akabri darat laut udara Polri yang sudah di luar formasi itu dibentuk juga, kami bagian dari situ dan selalu mendapat masukan-masukan ya kan wejangan-wejangan bahwa kita harus tegakkan keadilan ya. Nah sekarang Pak Prabowo sudah mau menyampaikan begitu selaku presiden terkait keadilan baik hukum maupun yang lain. Nah sekarang kita tes pembantu-pembantu beliau ya, termasuk dalam hal ini para menteri terkait kalau ada ya kan, aparat kejaksaan, polisi. Nah kalau ini tidak selesai kita teriak di depan Istana Negara, pasang spanduk ya kan. Tapi saran saya coba saya komunikasi dulu dengan yang mana yang ada nggak nomornya Kapolres, Kanit Polres. Nah, nanti saya komunikasi dulu ya kan seperti apa. Nah kalau tidak jelas langsung masuk ke Mabes Polri buat laporan siapa dan sebagainya di videoin. Dan saya yakin kalau udah sampai ke Kapolri masalah ini pasti selesai. Amin. Ya kan. Tetapi kalau misalnya kalian baru masuk ini informasi tidak masuk ke Kapolri dan sebagainya, berarti ada yang buntu. Nah, kita pasang spanduk di depan Istana Negara di pintu Pak Prabowo mau masuk. Mau nggak kalian begitu? Siap. Siap Pak. Oh ya. Nah, pasang itu di situ. Biar Pak Prabowo lihat. Tapi saya yakin ini bisa ditangani oleh Kapolri. Makanya tempuh dulu di jalur kepolisian. Ya kan? Nah, nanti habis ini kalau mudah-mudahan saya bisa komunikasi dengan kanitnya di sana yang ada nomornya ya. Oke? Ada yang lain? Cukup. Ada harapan kami. Apa? Kami Saya sebagai masyarakat dan juga sebagai sahabat almarhum memohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia supaya dapat menindak tegas peredaran senjata api, bahkan indikasi peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Oki atau tepatnya di Desa Sungai Tepuk, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Oki. Dikarenakan pencurian atau yang dikenal dengan ninja sawit ini sudah terang-terangan meresahkan masyarakat, meresahkan pula perusahaan yang berbadan hukum. Sedangkan Bapak Presiden sendiri
kami masyarakat melihat bahwa Bapak statement di media bahwa buah sawit ini adalah aset negara yang wajib dijaga oleh TNI dan Polri. Maka karena itu kami percaya dan kami sangat berharap kepada Bapak Presiden untuk dapat menindak tegas persoalan ini dan memberikan efek jerak pada preman-preman yang telah melakukan mafia sawit ini. Demikian harapan kami masyarakat. Terima kasih dan salam hormat dari kami masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Presiden Prabowo, presidenku, 3 kali saya mendukung Bapak. Ada video-videonya Pak, masih saya simpan. Saya minta keadilan. Saya berani ke Hambalang karena saya percaya Bapak adalah presiden yang adil. Saya yakin Bapak adalah presiden terbaik untuk rakyat Indonesia. Saya minta keadilan untuk adik saya, Pak. Mana mungkin adik saya dibilang meninggal mencuri di kebun dia sendiri, Pak. Mana ada orang mencuri di tanah dia sendiri. Mafia itu sangat kejam, Pak. Adik saya diburu, ditembaki mereka, Bu. Kayak hewan, Pak. Adik saya meninggal dengan tidak wajar, Pak. Hanya Bapak yang bisa menegakkan keadilan ini. Saya yakin saya. Bapak adalah presidenku, presiden idolaku. Sekian, Pak. Saya minta tolong dengan sangat, Pak. Tegakkanlah keadilan ini, Pak. Basmilah, Pak, mafia-mafia sawit, Pak. Selain kami, banyak juga perusahaan-perusahaan yang terjolimin, Pak. Saya yakin, Pak. Saya yakin, Bang. Bapak Presiden pilihan saya 3 kali, Bang. Saya milihnya ada bukti-buktinya, Bang. Bahwa saya turun di jalan, bahwa saya kampanye, Bang. Akhirnya saya kesampaian, Bang, menjadikan Bapak Presiden Prabowo presiden kita semua, Bang. Harapan saya terkabul, Bang. Sesuai dengan harapan saya, Bapak Presiden sangat adil, Bang. Saya mengikuti IG-nya, mengikuti TikTok-nya. Saya bangga, Bang. Bangga perjuangan saya 3 kali membela beliau, Bang. Sekian, Bang. Mudah-mudahan Bapak Prabowo menonton podcast Abang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah sahabatku rakyat Indonesia, kejadian demi kejadian di berbagai daerah, ya termasuk yang ada yang kita baru bahas sekarang. Nah, ini harus segera mendapat penanganan khusus dari aparat hukum. Ya, itu saja. Tolong bantu bagikan kawan dan bantu viralkan video ini. Terima kasih.